kami boleh menyiapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Bukan karena hamba-Mu pandai berkata-kata, tetapi firman-Mu itulah yang akan merubah kehidupan kami, untuk kami boleh berkenan sesuai dengan apa yang Engkau mau, bukan apa yang kami mau ya Tuhan. Kami menyerahkannya segala sesuatu ibadah pada pagi hari ini ke dalam tangan-Mu, dari awal, pertengahan hingga akhirnya, dan nama-Mu saja dipermuliakan, dan Engkau ada dalam kehidupan kami. Biarlah Roh Kudus membantu, menolong kami, untuk kami boleh dikuatkan oleh kebenaran firman-Mu ini, sehingga apa yang menjadi ikatan dalam kehidupan kami boleh beroleh kelepasan atasnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Silakan duduk. Shalom. Damai sejahtera Tuhan senantiasa memenuhi kehidupan kita sekalian. Dan kita percaya kalau kita berkumpul seberapa banyak pun ada di sini, karena kasih dan anugerah Tuhan semata-mata kita boleh bersama-sama beribadah, untuk kita dikuatkan oleh firman Tuhan, bukan oleh saya sendiri. Amin. Karena saya sendiri pun butuh untuk penguatan oleh Tuhan juga. Kita tahu banyak orang-orang Kristen, orang-orang yang dikatakan orang-orang percaya, seringkali beribadah ke gereja. Mereka percaya kalau sudah seringkali, kalau kebaktian, bahkan rajin, mungkin setiap hari untuk persekutuan dan mengambil bagian dalam kegiatan gerejawi, mungkin mereka percaya mereka beroleh keselamatan Tuhan. Dalam apa yang mau saya sampaikan ini, kawan saya Ibu Eli bertanya, apa dia mau ikut turut ambil bagian dalam aktivitas pelayanan seperti ini. Karena saya tahu dia ingin maju, ingin supaya lebih lagi berkenan kepada Tuhan. Mungkin ada orang-orang yang di sini juga kepengen pelayanan-pelayanan seperti itu, ataupun juga sebaliknya nggak mau karena berpikir, saya nggak bisa, kamu aja atau yang lain saja. Saya sering renungkan, kita ini mau dipakai Tuhan atau dipakai tanda tanya siapa? Amin. Kita mau dipakai Tuhan kan? Benar kan? Kita harus berani, kita harus memilih kemana kita harus kita buat. Benar kan? Kalau kita lihat, kebanyakan orang berpikir dalam pelayanan, dalam sudah mungkin ini, itu pun juga belum tentu Tuhan senang. Karena tujuan daripada kita jadi orang percaya, tujuan daripada kita bersama-sama berkumpul untuk kita mengerjakan keselamatan yang Tuhan janjikan bagi hidup setiap orang Kristen. Amin. Tujuannya untuk kita semua beroleh keselamatan itu. Kan ada ayat di dalam Matius 7 ayat 21. Di situ kita melihat bahwa banyak orang berkata, berseru Tuhan, Tuhan, tapi Tuhan tidak ini. Bisa tolong Ibu Eli? Matius 7 ayat 21, demikian firman Tuhan. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, aku masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Ya. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga.
yang melakukan kehendak Bapakku. Apa itu kehendak Bapakku? Kehendak Bapakku melayani, memberitakan Injil. Selain itu, melakukan apa yang Tuhan perintahkan, firman-firman Tuhan yang ada di dalam Alkitab kita, mungkin di gadget kita, di iPad kita, yang kita bisa buka, kita harus lakukan. Kehendak Bapakku adalah melakukan, bukan hanya mendengar, tapi melakukan. Karena saya renungkan waktu-waktu yang ada dalam kehidupan kita ini, kita nggak tahu sampai kapan. Ada yang tahu? Permisi, mungkin sudah divonis dokter sakit sekian lama, 2 bulan, 3 bulan. Dokter pun tidak dapat membuat kepastian. Tetapi kita tahu umur kita itu nggak tahu sampai kapan. Tapi selagi kita masih ada, kita harus bekerja lebih lagi. Amin. Di dalam apa yang mau saya sampaikan pada hari ini, saya rindu kita semua sama-sama nanti ketemu di dalam kerajaan sorga. Amin. Ini yang nggak amin kayaknya kurang setuju atau kagak mau. Amin. Amin. Ya syukurlah kalau kita semua yang teriakan di sini amin. Nanti semuanya dari ujung pojok sana, ujung pojok kiri, kita sama-sama ketemu. Tapi bukan berarti yang nggak datang pun juga nggak ketemu, bukan. Kita percaya dengan iman, karena kasih itu percaya. Amin. Kita belajar pada pagi hari ini. Saya pun juga belajar untuk diri saya sendiri. Bagaimana seharusnya kita hidup apa yang Tuhan mau. Karena banyak orang, kalau saya melihat, walaupun sudah menjadi pelayan Tuhan, sudah melayani, mereka hanya berpikir melayani Tuhan itu adalah suatu kehormatan. Benar, suatu kehormatan di mata Tuhan dan juga di mata manusia. Tetapi bukan untuk dilayani. Malahan seorang pelayan Tuhan namanya pelayan, melayani dengan sungguh-sungguh, dengan kerendahan hati, dengan membawa nama Kristus di dalam kehidupannya. Amin. Bukan karena dia sudah jadi seorang pelayan Tuhan, pendeta, penginjil, kemudian merasa harus dihormati oleh orang-orang yang dilayaninya. Banyak hamba-hamba Tuhan seperti itu. Tapi di sini saya percaya nggak ada. Amin. Di sini semua melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, terutama tadi para singer, pemusik, dan WL-nya. Saya lihat benar-benar penyembahannya kepada Tuhan. Karena kita tahu kalau kita bernyanyi, kita melayani Tuhan, layanilah dengan sungguh-sungguh, segenap hati. Amin. Demikian juga saya pun belajar di dalam saya berbicara ini. Saya minta Tuhan tolong apa yang mau saya sampaikan, biar apa yang Tuhan mau, supaya kita semua menerimanya. Dan bukan hanya sampai di sini, juga tetap bisa berakar jadi rema dalam kehidupan kita, supaya pada akhirnya kita sungguh-sungguh menjadi milik kepunyaannya. Amin. Kadang-kadang saya lihat banyak yang melayani, tapi mereka hidup tidak fokus, tidak sungguh-sungguh untuk mengutamakan Tuhan dalam kehidupannya. Amin. Bingung, mungkin bingung. Maksudnya tidak fokus, tidak sungguh-sungguh,
begini, di dalam melayani Tuhan mungkin berpikir, ya kita sudah jadi orang Kristen, kita melayani begitu saja. Tapi tidak tahu tujuan visi setiap orang percaya untuk beroleh keselamatan itu harus dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Bukan hanya di mimbar ataupun kegiatan ibadah-ibadah, tapi juga dalam kegiatan kehidupan sehari-hari, tercermin tingkah laku, perbuatan, perkataan, karakter daripada orang-orang yang percaya itu. Saya katakan orang-orang yang percaya. Jadi bukan hanya untuk sekedar hamba-hamba Tuhan atau pelayan-pelayan Tuhan, tapi juga setiap jemaat-jemaat. Amin. Karena jemaat-jemaat itu adalah sebenarnya pelayan Tuhan. Seperti yang tadi saya bilang, kehendak Tuhan itu adalah memberitakan Injil. Apa yang memberitakan Injil? Apa yang berdiri di mimbar begini saja? Tidak. Bisa dengan kesaksian, bisa dengan perbuatan kita. Orang lihat, orang ini kok baik banget deh. Jadi tercermin bahwa pribadi daripada Tuhan Yesus itu ada di dalam kehidupannya dia. Amin. Amin. Nah, tujuan daripada kehidupan setiap orang percaya itu adalah untuk mengejar keselamatan yang Tuhan janjikan bagi orang-orang yang mau menerimanya. Kan firman Tuhan di dalam Yohanes 1 ayat 12 itu berkata bahwa ketika kita menerima Tuhan Yesus, kita diberi kuasa supaya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Tuhan. Coba El baca Matius 22 ya. Yohanes 1 ayat 12 itu. Yohanes 1 ayat 12. Tetapi 12. Demikian firman Tuhan, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Tuhan, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Ya, amin. Semua orang ketika menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat diberi kesempatan, kuasa, dimerekin, difasilitaskan supaya menjadi anak-anaknya, anak-anak Tuhan, yaitu orang-orang yang percaya dalam nama Yesus. Ketika kita menerima Tuhan Yesus, kita punya kesempatan supaya kita jadi anak-anak Tuhan. Tujuan daripada kita jadi anak-anak Tuhan adalah untuk kita beroleh kelulusan. Kayak ibarat kata, kalau seseorang masuk universitas, dia sudah jadi mahasiswa, tetapi tinggal perlu diuji sampai dia sanggup bisa lulus menjalani ujian-ujian, menjalani soal-soal yang diberikan oleh dosen-dosen semua sampai lulus. Demikian juga dalam kehidupan setiap orang percaya ada proses. Bukan berarti ketika kita terima Tuhan Yesus, wow, kita pasti masuk surga. Makanya judulnya saya katakan sama Eli, apa judulnya? Nanti dulu. Nggak begitu gampang. Memang kelihatannya gampang. Orang mungkin banyak gerejawi
mengajarkan terima Yesus, kamu pasti masuk surga. Saya mengaminkan, tetapi ada harga yang harus dibayar karena kita masih hidup. Bisa nggak kita menyangka lagi? Saya melihat banyak broadcast video sudah terima Yesus, malah bilang Yesus yang mengajarkan daripada agama seberang. Cara-caranya, cara-cara sembayangnya, ketika Yesus sembayang tunduk kepala kayak gitu. Nah, itulah katanya begitu. Jadi saya melihat lucu terbalik gitu. Bukan soal ibadah itu, tapi soal hati, soal kerinduan. Bagaimana kita mengerjakan keselamatan itu? Karena banyak, setiap kita lakukan kehidupan kita, proses itu selalu terjadi. Kadang kita dibenturkan oleh orang-orang sekeliling kita, orang-orang yang kita hadapi, masalah-masalah. Bagaimana kita meresponi, bagaimana kita menanggapi